Jadi ya sejauh itu sebenarnya, tapi ya apapun itu gue tetap bahwa sedalam setiap doa itu gue nggak pernah ada satu yang nggak adekmu yang nggak kesebut, masih kesebut gitu ya. Jadi buat gue ya semuanya emang sejauh doa sih. Walaupun memang secara batin, jarak ya, batin itu batin. jauh, tapi gue ngerasa bahwa yang nggak boleh itu lepas di doa. Anak gitu. pertama. Gitu sih. Adik-adik gue juga namanya ada semua. Oke. Setiap kali doa. Oke. Iya kan? Jadi doa itu, jadi gue punya bukan teknik ya, punya komposisi dalam berdoa itu kan gini. Gue selalu mendoakan, yang pertama gue doakan bersyukur tentang kehidupan gue. Yang kedua, gue doakan dari keluarga gue, adik-adik gue dengan keluarganya, orang tua gitu ya. Terus abis itu kerabat-kerabat gitu, yang keluarga yang masih deket lah gitu. Itu gue nggak pernah gue selalu berdoa begitu polanya gitu. Karena gue pikir cuman ini yang bisa tetap membuat kita itu selalu terkoneksi. Ya, tapi kan ini wisdom ini kan lo baru dapat, katakanlah baru-baru ini ya, maksudnya maybe 10 years ke belakang. Lo yang muda dulu, yang mengejar ini mau dulu urus Mel 6 apa segala macam kan gue baru ngerasain bahwa gue ternyata sama adik gue sejauh ini ya gitu kan. Itu kan baru mungkin 15 tahun ke sini ya, setelah dia udah di sini, terus kita ngerasain komunikasi tuh gak terlalu kok gini gitu, gitu. Nggak bisa yang tiap saat telepon gitu kan. Lu mana bro gitu kan. Kalau sama Idut kan masih yang tiap hari gue tuh teleponan walaupun jaraknya jauh gitu, tapi teleponan gitu, ngobrol apa tuh nggak ada yang ditutupin gitu kan. Kalau sama yang perempuan itu kan gue merasa punya jarak sih gitu. Ya jadi gue ngerasa begini, tapi gue nggak mau jarak ini akhirnya menjadi satu alasan gue bener-bener tidak terkoneksi sama mereka gitu. Mereka juga nggak berani nanya perkembangan hidupmu ya, misalnya ya, katakan waktu mudaan dulu, bang udah punya pacar belum bang? Atau apa? Enggak sih. Nggak berani ya? Nggak berani, dan nggak tahu, nggak punya celahnya aja kali, kayak ngerasa kayak nggak ada celah. Gue juga sendiri sama mereka juga nggak pernah ngomong cowok lo siapa sekarang. Iya, padahal biasanya kan abang-abang ada sisi protektifnya kan, gitu. yang lo jangan sama dia deh kayaknya gitu iya, kan. Itu nggak ada tuh di kita tuh nggak ada kayak gitu. Miss gitu. Ya. Walaupun gue tahu bahwa di keluarga lain ada gitu, wah abang posesif sama adiknya gitu kan, adik perempuan gitu kan. Di gue nggak ada gitu. Kadang ada sih rasa kayak gitu, misalnya dia waktu pacaran sama siapa gitu. Ada rasa pengen komen. Temen gue nggak ngerti caranya gitu. Karena gue pikir gue mungkin hidup dengan agak sedikit keras gitu dulunya gitu ya. Tapi pada saat gue ngeliat adik-adik gue yang cewek, gue mau ngelarang, gue nggak punya keberanian gitu. Karena gue takut nanti kalau gue mulai, cara gue salah gitu kan. Jadi ya udahlah, ya diem aja gitu. Paling gue diskusin sama nyokap gue gitu kan. Berarti lo antara bokap dan nyokap paling deket sama nyokap? Nyokap. Okay. Oh, nyokap gue deket gitu. Berarti lo kurang lebih tahu perasaan si mama waktu harus terpisah, ketika dia harus, mungkin waktu itu lo nggak ngerti, tapi mungkin katakanlah sekarang lo lebih mengerti. Ternyata menjadi seorang perempuan, dalam hal ini ibumu, ada satu masa di mana dia harus memilih antara menjadi ibu yang baik dan istri yang baik. Itu sulit loh buat perempuan. You have to be the good wife di sebuah season, atau the good mother yang menurut kita di season yang sama. Kadang-kadang ada kejadian dalam hidup yang membuat kita harus terkoyak untuk itu. Kenapa gue bisa ngomong gitu? Karena dulu kami kan lahir besar di Singapura, lalu waktu harus pindah, nyokap gue harus terpisah juga sama orang tuanya. Kan mereka dari kecil tuh, dari si Bolga tuh langsung ke Singapurnya. Dan akhirnya ketika kami pindah ke Indonesia, ibuku juga harus menjadi, aku melihatnya ya, harus menjadi istri yang baik pada saat itu. Instead of, bukan berarti dia ibu yang buruk ya. Tapi karena harus berkonsentrasi kepada semua issues-nya ayahku,
agak emotionally unavailable buat ya gue sih ngerasanya buat gue pada masa pertumbuhan gitu. Ya memang serba salah ya Serba jadi salah, si kan? ibu itu ya. Iya. Karena ada pepatah ngomong kayak begini nih. Seorang perempuan itu ketika berkeluarga sebenarnya misalnya anaknya 3, sebenarnya dia punya anak 4. Iya. Anak tertuanya itu adalah suaminya, Iya. gitu ya. Iya, betul. Karena laki-laki itu kan tidak pernah berubah dari sisi kekanak-kanakannya gitu, apalagi laki-laki Indonesia ya, kan gitu ya. Jadi yang gue lihat seperti itu gitu. Tapi kalau di keluarga gue beda karena nyokap bokap gue itu bedanya tuh jauh. Bokap gue tuh sama nyokap gue beda 13 tahun umurnya. Oh, usia. Oke. Bokap gue jauh lebih tua gitu ya, nyokap gue. Bokap. Lebih tua. Jadi di sini kalau gue kebalik kayak gini. Bokap gue kayak dari anak 4 dia kayak punya anak 5. Dia perlakukan gitu ya. I see. Jadi nyokap gue tuh tapi sisinya begini. Pada saat itu yang gue lihat ya, bokap gue itu memperlakukan mama gue itu seperti kayak bukan as a partner. Makanya gue sekarang ini kayak kalau gue pada saat gue udah dewasa, gue berpikir gue mau cari istri itu yang sepadan. Yang Partnership. partners gitu. Udah kita kayak temen, kayak partner gitu. Terbuka semua. Jadi di keluarga, karena gue nggak dapetin di keluarga, gue nggak ngeliat figur itu di keluarga gue. Gitu. Kayak jemaat ya jadinya. Jadi Bokap lo kayak pemimpin yang lain jemaat gitu. Nyokap gue nggak boleh kerja gitu ya. Terus habis itu lo di rumah aja ngurus anak gitu kan. Terus keputusan itu bokap gue tuh bener-bener keputusin semuanya sendiri. Nggak ada tuh dia minta tanya sama nyokap gue, "Mah, ini gimana?" Nyokap gue tuh nggak ada suaranya gitu loh. Jadi di situ gue lihat bahwa gue nggak mau begini gitu. Kalau gue mau punya istri, gue tidak akan memperlakukan seperti bokap gue begitu ke nyokap gitu ya. Karena pada akhirnya kita kan pasti akan tua ya suatu saat, akan melemah, bisa sakit, bisa mungkin kita nggak bisa bikin apa-apa, di mana peran istri ini akan jadi superhero-nya di keluarga gitu loh. Nah bokap gue itu tidak pernah bisa terima kali kalau satu saat nanti nyokap gue ini akan jadi tulang punggung keluarga. I gitu loh. see. Karena gue berpikirnya bahwa ya istri sama suami itu harus Bekerja sama. kerjasama gitu loh. Teamwork. Nah di keluarga gue tuh nggak begitu. Dan akhirnya kejadian nyokap lo jadi tulang punggung waktu bokap menua. Sempat terjadi itu. Perubahan posisi Enggak. walaupun enggak. Enggak. Jadi sampai akhir tetap Karena gini, fight. Karena buat gue nih cara bokap gue mendidik nyokap pada akhirnya nyokap itu nggak bisa apa-apa. Oh, oke. Apa-apa semua diurus ya? Ya, karena nyokap gue nggak pernah kerja. Ya, Dinikahin umur 18 tahun, I see. ya kan? Terus dia punya gue umur 19 tahun. Oh, Gitu masih kan. muda sekali ya? Muda sekali. Ngelahirin gue tuh umur 19 tahun. Makanya umur gue sama nyokap gue tuh nggak sampai 20. Iya, iya. Perbedaan. Makanya bisa jadi kayak temen ya? Kayak temen gitu kan. Terus bokap gue memperlakukan nyokap gue itu ya lu di rumah, gue di luar itu ya ini di Pokoknya gue yang... dunia kerja, lu nggak boleh ikut campur Ya. ke dunia kerja gue gitu kan. Terus Tapi ketika ada masalah, lu juga nggak usah tahu, pokoknya lu ikut aja. lu ikut apa aja yang gue gitu. bilang. Ada masalah gue gini kita pindah semua, pindah gitu kan. Nyokap gue juga bingung. Kayak kenapa bapak pindah. aku. Nah itu gue lihat dari situ bahwa hasil dari itu buat kita anak-anak nggak enak gitu loh. Karena tidak demokrasi. Karena menurut gue pada saat itu kejadian yang terjadi di keluarga, di pekerjaan bokap gue, harusnya tidak harus ke Amerika sih. There is another way gitu ya. Sebenarnya ada jalan lain untuk lo coba. Kalau lo mau fight dikit aja, mungkin kita akan kembali normal lagi. Sebagai keluarga utuh. Nggak harus kabur dari Indonesia, cabut gitu. Iya. Menurut gue ya, Iya. gitu loh. Tapi kan keputusannya lain gitu. Iya. Keputusannya bokap, kita semua pindah. Dia nggak mikirin. Nah, gue gimana? Gue waktu itu udah kuliah tingkat akhir di sini gitu kan. Dan anak umur segitu masih butuh bimbingan orang tua ya? Ya sangat. Dan gue ternyata gini, beda gini. Gue bertumbuh pada saat gue memang benar-benar di momen yang gue itu butuh bahwa sosok orang tua tuh ada di samping gue, itu nggak ada.
Jadi gue kayak bertumbuh liar gitu loh. Semua keputusan gue ambil sendiri. Berarti di situ sempat kacau-kacaunya dong. Kacau. Umur segitu. Banyak, ya gue harus lewatin. Gue harus lewatin itu. Keputusan yang salah. Iya, keputusan salah tuh banyak yang gue lakukan. Tapi akhirnya gue nganggap bahwa gini, apapun kegagalan itu sebenarnya jadi sebuah kunci kita untuk kita tuh bisa masuk ke step berikutnya gitu. Kalau lo nggak akan gagal, lo nggak akan tahu gitu. Nah, gue ngalamin gagal tuh banyak banget gitu. Dan gue nggak tahu bagaimana mengantisipasi perasaan gue pada saat itu ya gitu. Meregulasi emosi? Iya, meregulasinya gitu. Gue bingung tuh. Ya mungkin larinya malah jadi party-party ya kan, mabuk-mabuk apa segala macam gitu. Sampai di satu cewek nggak kurang-kurang ya Stan? Guys, sebelum ada yang namanya Ariel Noah ya, laki-laki penyanyi gitu kan ya, ada Doni Adaben gitu, ada Abang Stanley Sagala, jangan sedih. Oke, lanjut. Jadi kalau dulu mungkin ada orang tua pada saat kita ngalamin satu masalah gitu ya, lo bisa I need your shoulder gitu. Gue dulu gini, gue harus strong. Sebenarnya gue harus nangis. Ya. Tapi gue nggak tahu caranya nangis gimana. Yang mungkin kalau waktu itu ada mama gue bisa langsung nyungsep ke nyokap gue nangis di situ. Ma, gitu. Gimana gitu. Sebelum ya? mama gue pasti akan, dia nggak mungkin nyalahin gue, lu kamu sih begini. Gue tahu nyokap gue nggak akan begitu. Gitu. Tapi pada saat itu nggak ada. Pada saat gue butuh itu nggak ada siapa-siapa. Bayang nggak anak umur 22 tahun, 23 tahun dengan apa namanya kehidupan yang seperti itu. Yang lo dulunya merasa lo tuh nggak terlalu diperhatikan orang, tiba-tiba sekarang semua orang merhatiin lo. Semua orang mau lo tampil itu lo bahagia. Ekspektasi orang di atas Stanley Sagala besar gitu ya? Lo harus nyanyi dengan senyum yang melebar, dengan energi yang bagus, sebenarnya the real-nya lo lagi masalah sebenarnya. Hancur. Lo lagi yang waduh, itu gue bertahun-tahun tuh hidup jadi orang yang nggak jadi diri sendiri gitu. Gue harus kayak robot aja. Sampai ada satu titik gue juga sampai bingung yang gini. Gue tuh udah lama nggak berdoa ya gitu. Gue udah lama nggak ngadu sama Tuhan. Gue yang mau ngadu sama Tuhan aja gue gengsi pada saat itu. Gengsi atau lo merasa bahwa Tuhan juga melupakan lo? In a way, karena representatifnya kan orang tua nih ceritanya. Jadi ketika unavailable, kita berpikir bahwa Tuhan juga nggak dengar. Ada kejadian lagi sebenarnya kalau untuk bicara mengenai hubungan gue sama Tuhan, dengan agama, dengan gereja. Ada kejadian lagi yang gue kabur dari gereja. Gitu. Gereja as a community ya? As a community. Ya. Gitu. Jadi dulu kan kita keluarga Advent lah. Bokap gue juga termasuk orang yang cukup dipandang di Advent gitu. Terus gue adalah mungkin anak Advent pertama yang berani memutuskan untuk nyanyi di sekuler, di profesional. Ya, sekuler. Keluar dari liturgi Advent yang begitu kaku, begitu rigid. Apa ya, menganggap bahwa kalau lu jadi penyanyi kayak begitu murtad gitu kan. Jadi Advent tuh kuat, ini keras banget lah gitu. Ya. Dan gue jadi penyanyi Advent tuh udah dari kecil gitu. Orang tuh mereka bilang, wah penyanyi kebanggaan di Advent tuh Stanley gitu kan, di gereja begini segala macam. Terus tiba-tiba gue harus muncul video klip gue di TV yang rambut berwarna, anting di kanan ya kan. Terus jadi orang duniawi lah kata mereka gitu. Gue sempet tuh gue dicekal nyanyi, nggak boleh nyanyi di gereja. Oleh komunitas gereja pada saat itu yang lo kenal? Seluruh Jakarta, gue sempet begitu. Okay. Sampai gue pernah waktu itu gue nyanyi sama grup gue dulu tuh, grup gereja gue, The Seven namanya itu ya. Apa namanya? The Seven Singer itu. The Seven Singer. Gue nyanyi kuartet gitulah, kapelaan di gereja, acara khotbah selesai, gue keluar, pas gue lagi makan gitu rame-rame, ada pendeta datangin gue terus dia jewer gue gitu. Mana coba lihat antingnya di depan orang. Itu gue tuh yang gue mau nangis, gue mau pukul orang, tapi ini pendeta gitu kan. Sampai gue nggak bisa ngapa-ngapain karena tangan gue megang sendok sama pegang piring. Jadi dipermalukan ya? Gue dipermalukan di depan orang, dan itu gue nggak bisa lupa sampai hari ini. Akhirnya gue ngikutin
Gue bayangin digiring depan orang, coba lihat antingnya begini. Oh. Gitu. Gue pada situ gue nggak pakai anting kan, orang gue nyanyi di gereja. Gue taruh piring itu, gue pegang tangannya, gue lepas gitu. Gue ke mobil, gue lari ke mobil, gue tutup pintu, panas. Gue nangis di mobil. Gue keluarin semuanya. Umur berapa Stan kalau boleh tahu? Mungkin umur 23 kali. Oh itu nyokap bokap udah? Udah nggak ada, gitu. Udah cabut gitu. Udah gue sendirian. Dan situ gue bilang, Tuhan sorry, gue nggak mau lagi injek gereja ini. Sorry ya kalau gue cabut dari sini. Dan bener-bener gue cabut. Bener-bener gue keluar. Gue udah antara gue malu gitu ya. Terus kemudian gue ngerasa bahwa kenapa sih? Emang salah ya pilihan gue? Gue nggak mencuri kok. Gue nggak minta duit dari lo. Gue nggak minta makan dari lo gitu. Gue hanya untuk melangsungkan hidup. Dan gue percaya Tuhan kasih ini sama gue untuk gue jalanin hidup. Dan gue nggak tahu mungkin di kemudian 10-20 tahun kemudian Tuhan akan pakai gue untuk sesuatu yang untuk melayani Tuhan. Gue nggak tahu gitu. Tapi gue percaya bahwa ini modal yang Tuhan kasih sama gue untuk gue bisa menjalani hidup. Entah gimana cara hidup gue nanti, ini Tuhan kasih. Ini titipan, gift buat gue. Gue bisa menyanyi, gue bisa merasakan satu hal yang rasa yang indah ketika gue menyanyi itu. Gue ini gift dari Tuhan. Kenapa pada saat gue lagi ada di sini dan gue lagi hubungan sama Tuhan, gue dipermalukan. Di anak umur 22-23 tahun pada saat itu, gue cuma bilang gini, Tuhan sorry, gue malu banget, gue nangis, gue bilang, Tuhan sorry, gue gak akan injek lagi nih gereja. Gue gak akan injek. Cuma gue bilang, dalam hati gue bilang, Pa, Ma, sorry ya, gue keluar dari gereja. Gitu, gue keluar. Gue gak akan injek lagi. Bener-bener gue pergi gitu. Gue pergi berapa tahun-tahun lah tuh. Gue bener-bener yang terjun bebas lah ya gitu. Gue nggak pusing lah urusan ini gitu semua. Kerja aja, musik Gua aja, kerja, cita-cita gue nyanyi, gue jalanin hidup dengan cara gue sendiri. I don't care, gue bergaul kemana segala macam. Oh, gue keluarin video klip segala macam terus gimana orang dengan gosip di infotainment apa segala macam. Wah, anak si Sagala itu udah begini, dia udah murtad ya, nyampe ke Amerika lah. Udah jadi anak hilang dia. Nah, ya kan, nah, di Amerika nyokap bokap gue hanya mendengar kabar dari satu arah. Sementara mereka juga pingin dengar konfirmasi dari gue pun susah, gitu kan. Jadi ya udah, begitulah keadaan orang tua gue yang selalu bertanya-tanya gitu kan. Gimana kok orang datang dari Indonesia sampai sana? Oh, Si Stanley ini orang gini. tua si Stanley Sagala itu ya, yang penyanyi itu ya. Udah murtad dia bukan? Wah, bokap gue bayangin di gereja, bokap gue udah pakai jas rapi mau khotbah, ada orang yang nunjuk nggak tahu siapa. Udah murtad anakmu, rusak anakmu di sana tuh ya. Pada saat itu gue kasihan sama bokap gue gitu. Bokap gue harus nerima every sabat itu dia harus ketemu dengan yang begitu. Belum tudingan-tudingan dari keluarga besar. Pada saat itu gue I don't care man gitu. Gue cuma sempat ngomong sama bokap, sorry pak, gue nggak akan injek gereja lagi. Ada orang yang ngomong misalnya gini, kita keluar dari gereja, apa kayak ngomongin gitu. Stan, sorry aku mau nanya sama kamu. Aku dengar bapakmu ke Amerika tuh kabur gara-gara korupsi ya? Siapa yang nanya nih? Ada loh orang gitu di gereja. Gitu. Komunitas gereja juga. Jadi maksud gue gini, gue pada saat itu gini, apa sih? Gitu kan? Bokap gue mau korupsi dari mana? Orang dia punya perusahaan sendiri, terus dia korupsi, ya kan gitu. Enggak kan biasanya, bener nggak? Kayak butuh konfirmasi bahwa dari gue bilang, gue nggak tahu. Untuk anak seumur gue yang gue nggak ngerti, bokap gue nggak pernah terbuka sama gue urusan bisnisnya, tiba-tiba gue harus menerima omongan orang seperti itu gitu. Bahwa udah hancur tuh keluarga itu. Senang sekali orang harus membicarakan bahwa keluarga Sagala itu udah hancur, dia udah berkeping-keping lah hancur gitu. Dari situ gue berpikir, lihat satu-satu. Dengan apa yang Tuhan kasih sama gue akan bisa jadi sesuatu yang gue ngangkat derajat keluarga gue lagi. Yang kata orang udah hancur. Tapi gue juga waktu itu nggak tahu caranya. Kalau gue pikir, ya gue jadi diri gue sendiri aja. Gue pikir nggak ada di keluarga Sagala itu yang terjun di profesi seperti gue. Entertainment nggak ada. Tapi gue jalan terus. Jadi gue berjalan itu dengan omongan kiri kanan. Tapi dengan amarah, anak umur segitu dong. Amarah, gue dengan amarah. Sampai gue berpikir bahwa gini, capek gue dengan ini semua gitu.
capek dengan yang oh ternyata gue selama ini gue memakai kekuatan gue sendiri untuk melawan itu semua. Padahal nggak ada yang perlu dilawan. Ya sampai akhirnya gue menemukan satu konsep berpikir mengenai lebih spiritualisme gitu ya. Oh gue harus memaafkan. Disitulah gue selalu berdoa dengan Tuhan, berikan aku kemampuan untuk mengampuni. Itu yang selalu gue, karena gue marah sebenarnya dalam hidup gue. Dan Tuhan berikan aku kemampuan untuk bisa mengampuni apapun gue mau ampuni. Dan ternyata lawan yang harus lo ampuni adalah diri lo sendiri. Itu yang gue akhirnya berapa tahun ini gue mencoba untuk menjalani hidup seperti itu. Gue berdamai dengan semuanya gitu. Gue berdamai dan itu justru very beautiful gitu. Hidup tuh rasanya kayak yang indah, lu nggak ada kemarahan lagi gitu. Lu ngerasa bahwa semua hal yang terjadi dalam hidup kita di masa lalu itu yang memalukan, yang bahkan ada satu kejadian-kejadian yang gue pikir gini, untuk ngebayanginnya aja gue udah nggak sampai hati gitu kan, gue lupain gitu kan. Tapi itu kan terekam di memori kita, nggak bisa hilang. Dan sewaktu-waktu lo akan teringat lagi gitu. Dan sakit itu berasa lagi, malu itu berasa lagi. Gue bilang gue nggak bisa begini terus gitu. Gimana caranya kan? Sampai akhirnya gue bisa, ya konsep itulah, konsep mengampuni itu. Gue bilang gue ampunin semua. Rasa marah gue sama orang tua, bokap gue maafkan semuanya. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around, guys. Konsep mengampuni itu, gue ampunin semua. Rasa marah gue sama orang tua, bokap gue maafkan semuanya. Itu waktu akhirnya gue bermaafan ketika bokap gue sakit. Terus udah parah lah waktu itu. Dan kita nggak punya banyak waktu kan, selama beberapa puluh tahun kita kan terpisah hidupnya. Jadi bokap gue tarik dari Amerika karena udah sakit kanker stadium 4. Terus abis itu gue cuma punya waktu 1,5 bulan di Indonesia untuk ngurusin dia. Dan itu gue pergunakan, gue everyday gue tinggalin semua pekerjaan gue bareng sama dia. Gue sampai bilang, Pak kita baikan nih Pak. Saya minta maaf sama Bapak. Kalau selama ini saya nggak bisa jadi anak yang Papa banggain, saya nggak bisa jadi anak yang seperti Papa harapkan. Aku minta maaf. Tapi di momen ini saya bilang, saya minta Papa doain saya. Saya minta Papa berikan hak kesulungan itu sama saya. Itu yang gue bilang sama bokap gue. Jadi bokap gue bilang, iya. Papa juga minta maaf katanya gitu. Jadi di dalam kesakitannya dia berdoa bareng. Dengan suara yang udah kecil gitu lah ya. Di situ kita berdamai gitu. Kayak gue pikir satu selesai gitu kan. Gue juga bokap gue udah maafin gue gitu. Ya udah kita maafin. Sampai di saat-saat terakhir itu bokap gue kayaknya memutuskan gini. Kapan kamu izinkan saya pergi? Ngomong? Ya dari ininya dia kan selalu Gestur. bilang. Saya kayak misalnya ada dokter lewat ini. Panggil tuh dokter. Kenapa?
suntik mati aja saya, sakit sekali katanya gitu kan. Oke. Suntik mati, gue bingung gitu kan. Mungkin di Amerika hal-hal kayak gitu boleh ya, di sini kan kita nggak ngerti gitu nih. Sampai gue bilang, Pak, kalau untuk Papa mau minta saya tolong apa aja saya lakukan, Pak. Tapi kalau untuk satu itu bukan teritorial saya, Pak, gue bilang gitu kan. Gak apa-apa, bilang aja sama tuh dokter, suntik mati aja saya. Udah nggak ada gunanya nih katanya. Buang, gue nggak lakuin. Oh, bokap gue udah sakit terus kan. Lama-lama gue lihat gini kan, ini gue yang salah kali ya, gue biarin dia begini. Tapi gimana caranya nggak ngerti gitu. Sampai di satu hari, satu malam tuh si dokter tuh datang pagi-pagi lah. Dia lihat, wah ini si Opung ini udah berat nih. Berat. Jadi gimana urusan keluarga? Kira-kira siapa yang bisa memutuskan keluarga bisa diambil atau tidak, atau mesti digimanain gitu kan? Ada saya, Pak, saya anak yang paling tua. Semua menyerahkan ke saya. Ya kalau mau diterusin sih bisa, cuman pakai mesin semua nih gitu kan. Bokap gue udah sakitan terus gitu. Gue ngeliatin mata bokap gue, bokap gue cuma gini, udahlah nak, izinkan papa pergi. Gitu. Itu tiba-tiba muncul di hati gue gitu. Ya udah lepas aja semua. Mesinnya gitu kan, mesin lepas aja semua. Udah lepas, baru gue ngomong, udah capek Pak, gitu. Kalau udah capek ya udah, kalau papa mau pergi saya udah ikhlas. Sekarang papa nggak usah pikirin lagi, biar urusan yang ada sekarang di dunia biar semua saya yang handle. Keluarga ini biar saya yang handle gitu lah. Tapi kita berdoa dulu ya Pak, gitu kan. Udah gue berdoa. Jadi bokap itu mengembuskan nafas terakhirnya. Kau yang pimpin doa? Ya, gitu. Jadi aku pegang tangan dia, aku bilang, Tuhan, aku bawa papaku, gitu kan? Aku bawa papa ke hadapanmu. Berikan dia tempat yang layak dan kembalikan dia lagi seperti dia waktu datang ke sini, kesucian itu. Gitu. Bilang, Pak, ya tangan Tuhan tuh udah melambaikan tangannya ke papa. Papa ambil tangan itu dan papa nggak usah balik lagi. Dek, langsung berhenti jantungnya. Gitu. Jadi udah ikhlas gue gitu. Di situ gue berpikir bahwa gue belajar lagi gitu sesuatu gitu, bahwa kematian itu adalah sebuah keuntungan buat dia gitu. Dan gue pikir gini, kalau gue satu saat memang sewaktu gue tiba, gue mau di fase yang dimana gue sudah kayak dia gitu, yang yes, gue pergi ya sekarang gitu. Jadi ya itu pelajaran baru yang dulu kan gue takut mati gitu kan ya. Ya. Tapi pada saat gue ngeliat bokap gitu, gue cuma ngeliat gini, wow, indah banget ya. Selesai semua urusan duniawi ya. Selesai gitu ya, pegangan itu keremasannya tuh kuat banget di tangan gue gitu. Dia cuma, son, I'm going now, gitu kan. Nah, gue tuh buka mata, amin. Dia matanya masih kebuka, ngeliatin gue senyum aja gitu kan. Baru gue tutup. Apa ya, jalan. Gue telepon keluarga gue bilang, papa udah nggak ada. Datang semua. Udah ya itulah buat gue gini, ini satu pelajaran yang luar biasa bahwa apapun masalahnya semua akan selesai kalau lo berdamai sih gitu. Makanya gue dalam kehidupan Tuhan masih kasih sisa hidup gue masih bisa sehat. Gue cuma mikir gue harus selesaikan semua, yaitu mengampuni itu, karena untuk bisa kita mencapai titik damai total itu, ya kita harus mengampuni dulu nih semua nih hal-hal yang sifatnya dulu jadi kepahitan buat kita gitu ya. Itu kita maafkan, itu clearin. Terutama ketika kita tahu bahwa kita bisa mengampuni karena kita sudah terlebih dahulu diampuni. Kalau gue mendapatkan kesadaran itu, karena kalau enggak, gue juga dulu pasti nggak bisa ngampunin bokap gue sih. Ya jadi kayak misalkan gini, gue marah sama bokap gue, waktu gue marah sama bokap gue dulu, kenapa lu tinggalin gue, kenapa lu bikin gue begini gitu ya. Tapi ketika gue ketemu sama dia gitu, pada saat di momen itu, ada satu kebesaran hati yang Tuhan kasih ke gue. Iya. Pasti bukan kekuatan lo kan tuh. Iya. Itu bapak lo sujud sama dia, lo minta maaf sama dia. Menjadi anak sulung itu punya tanggung jawab yang besar. Bukan hanya sekedar buat adik-adik, tapi mungkin buat banyak orang yang mungkin Tuhan takdirkan untuk
menjadi bagian dari hidup kita gitu. Ketika lo mau hidup untuk kebaikan banyak orang, nah gue ngerasa gini, menyanyi itu kan tujuannya kita membahagiakan orang. Tapi jangan pernah kita berpikir bahwa kita bisa memberikan kebahagiaan sama orang kalau kita belum bisa bagian diri kita sendiri. Artinya kita belum berdamai, terus lo mau kasih damai sama orang, kan nggak mungkin. Jadi lo selesaikan dulu dengan diri kita. How can you give love kalau lo nggak terima dari yang atas gitu ya? Kan yang ngisi dari yang atas. Nah sekarang gimana kita bisa menerima cinta itu, love itu, kalau mengeraskan hati. Kita belum memaafkan semua, kita belum berdamai. Itu keras hati. Logik ya sih? Logik ya, gitu. Make sense ya kalau itu. Make sense dong, make sense. Nah itu yang kenapa akhirnya gue pikir gini, gue mau hidup gue penuh cinta gitu. Kenapa? Karena gue pingin membagikan cinta itu ke banyak orang. Ketika gue ada di depan orang lain, gue berharap bahwa semua orang itu bisa merasakan hal yang sama seperti gue rasain. Bahwa peacefully itu luar biasa gitu. That's why gue sering ke Bali sekarang gitu ya. Di Bali ini gue banyak berkoneksi sama alam gitu ya. Banyak mengajarkan lah gitu. Banyak gimana kita berkomunikasi sama Tuhan itu dengan cara yang berbeda, personal ya. Berkomunikasi sama Tuhan dengan cara yang berbeda. Jadi Tuhan memberikan sebuah rasa yang indah. Itu kan lewat rasa, kita berkomunikasi lewat rasa. Jadi gue merasakan hal yang ketika lo bersyukur, gue ngerasain bahwa nggak ada yang lebih indah dari itu gitu. Lo bersyukur dengan kehidupan yang Tuhan kasih, nafas kehidupan ya. Terus kemudian lo bersyukur dengan lo masih kasih sehat, lo bersyukur masih bisa ngeliat semua orang tuh bahagia di depan lo gitu. Gue hanya sekarang itu doang sih. Gue kemanapun gue berpikir bahwa thanks God. Kayak tadi gue nyampe tempat ini, belum pernah gue injak sini. Walaupun gue udah berapa bulan di Bali, belum pernah nih injak daerah sini gitu. Tadi nyari-nyari jalan gitu. Pas nyampe di sini kan, pas ini dia nih, Pepita and Son, gitu kan. Thank you God, udah nuntun gue sampai hari ini gitu. Sampai tempat ini gitu. Jadi kayak gitu-gitu tuh udah jadi bagian dari yang terima kasih aja gitu loh. Karena gue ngeliat bahwa gini, gue merasakan bahwa value dari kata-kata thanks itu enak banget gitu rasanya. Thank you, makasih ya. Gitu. Itu enak, ngomong makasih itu enak gitu. Nah itu yang sekarang yang nggak tahu perubahan yang gue rasain adalah mengucapkan terima kasih itu bobotnya enak gitu menurut gue. Karena lo bersyukur. Mensyukuri itu kan gini loh. Banyak orang yang punya duit triliunan, miliaran, dia nggak bahagia. Kenapa? Karena dia nggak mensyukuri itu, dia ribet aja dengan urusan duitnya gitu. Gue mikir jadi ukurannya bukan itu sih sebenarnya gitu. Ukurannya kebahagiaan itu ketika kita bisa bersyukur. Bisa bersyukur dan bisa punya hubungan yang personal dengan pencipta kita, benar nggak? Iya. Di situ soalnya pegangannya. Di situ. Luar biasa nih. Kisahnya Stanley Sagala ini kalau diterusin bisa berepisode-episode. Gue makasih banget ya lo mau share soal yang bokap, yang nyokap, karena ini hal yang apa ya? Tadi gue tergelitik aja buat bertanya karena usia lo di segitu tuh menurut gue anak ini masih butuh orang tua gitu. Jadi waktu itu gimana hidupnya? Sementara kan yang kita tahu dulu kan kayaknya lo emang party boy gitu ya. Wah pokoknya gini deh. Stanley itu gini. Dan sukses sebagai penyanyi, musisi, terus kayaknya dia main sinetron juga bisa, segala FTV juga bisa. Bener-bener Stanley Sagala bisa sih ya pokoknya. Tapi sekarang kita melihat bahwa ternyata dia menemukan sisi lain dari hidup di mana hal itu mungkin tidak pernah dirasakan sebelumnya ketika masa mudanya. Dan Tuhan sudah menjawab dengan luar biasa. Jadi sekarang kita hidup dengan ini ya Pak ya, hati yang gembira adalah obat ini ya. Karena kita bisa bersyukur Tuhan sudah terlebih dahulu mencintai kita. Sebelum kita mengakhiri, aku mau ngasih bukuku. Aku nulis buku nih ceritanya. Ini judulnya Hati yang Gembira Adalah Obat, edisi si paling overthinking. Tapi sebelumnya, sebelum kita kasih buku, sedikit aja dulu. Katanya si Modulus mau comeback. Coba. Ceritakan dulu. Jadi kayak mana itu? Sebenarnya rencana Modulus mau comeback itu udah dari 2011 ya.
gitu loh. Gue coba lama loh ya, 2011. Iya, album Iwak tapi Kesini. nggak jadi. Oh, nggak gitu jadi, ya. Terus oke. di 2017 coba lagi bertiga tapi nggak jadi. Sampai akhirnya kemarin di 2024 Om Daniel Sigarlaki gitaris kita kontak nih, Sen reunian yuk gitu kan. Ya udah reunian, bikin grup WA semua anak Modulus, tapi ternyata hanya bertiga yang Stanley, Daniel. dan Audi pemain drum. Oh. Udah kita jalannya dulu deh. Nanti Adele enggak gitu pada saat ini belum, karena mungkin sibuk dengan pekerjaannya. Edwin juga sama sibuk dengan project-projectnya dia. Tapi tetap kita berjalan bertiga ini kita bikin. Ya puji Tuhan semua udah selesai. Apanya, rekamannya? Rekamannya udah selesai. Lagu-lagu baru? Justru lagu-lagu yang lama yang sebelum Kamu Cuma Kamu yang pernah hits itu dulu, dikeluarkan lagi? gue coba bikin aransemen ulang lagi dengan gaya yang sekarang lah gitu ya. Jadi itu nanti ada udah beberapa lagu lagi udah siapin sih nanti mau yang mana kita recycle sama lagu-lagu baru. Ada baru juga. Pipimu merah merona jingga masuk juga? Kayaknya masuk. Pipimu merah. Aduh ya ampun, dulu kalau ingat Stanley nyanyi lagu itu masuk nggak si bunga? Bunga ada, Oke. ada. Jadi kita featuring sama apa musisi-musisi yang lagi hit sekarang lah gitu. Iya. Itu gimana ya refnya? Bunga mengapa? Oh mengapa cintaku bungaku hilang gitu. Dan Tanpa tahu sebabnya. Oh kasihku. Wah, pokoknya itu suaranya Stanley. Iya, gini dia. Dengan apa namanya kemeja lengan panjang yang bell bottom tapi di lengan. Luar biasa sekali. Boleh minta bukunya Pak Brot? Ini semua tamu pasti mendapatkan ini. Luar biasa. Nggak usah gitu deh. Ada bahan bacaan lagi nih kita lumayan, buat lagi semoga nganggur. kalau memang kalau lagi suka baca ya. Hati yang gembira adalah obat buat si paling overthinking. Anak pertama sering overthinking nggak? Sometimes. Iya. Ya. Aku Kelebihan. supaya kita tukeran. Tadi kan Stanley sempat cerita sedikit soal hubungannya dengan ayahnya dan pengampunan yang terjadi. Aku selain ada di beberapa podcast, termasuk podcastnya Ferdi ya, aku sempat cerita juga ada di sini. Aku tulis. Jadi kalau misalnya suka baca ya monggo dibaca. Keren ini. Thank you ya. Terima kasih Thank you banyak. banget. Thank you buat waktunya. Ya. Terima kasih juga udah mampir. Sukses untuk reuni Modulus Ya. dan cepatlah itu biar kami dengarkan dulu lagu-lagunya ya. Ya. Salam untuk adik-adik semuanya. Oke. Aku belum kenal Idut, belum kenal Mira Ya. walaupun temennya Lea dan Ya. yang paling kecil namanya siapa? Maurin. Ya. Salam juga untuk adik Maurin. Kalau Mama masih ada kan ya? Masih. Mama kalau menonton ini, saya hanya mau bilang Mama ini adalah orang yang luar biasa Amin. sekali. Karena sebagai sesama perempuan kita semua tahu bahwa menjadi ibu dan yang baik dan istri yang baik adalah dua hal berbeda yang setiap hari kita harus belajar menyeimbangkan. And I think Mama did a very good job. Luar biasa anak pertamanya. I love you, Mom. Oke, sampai jumpa lagi di kesempatan-kesempatan lain seperti yang sudah kita simak dari kisahnya Stanley Sagala hari ini. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, katakan itu setiap hari. You are loved. Bye. Bye. Aduh, Stanley.